kita sedekah, kita kasih apa pada teman, itu jangan diingat-ingat terus, lupakan. Jadi kalau misalnya kasih apa pada teman itu, nah itu nggak usah diomongkan, nggak usah diceritakan. Karena dalam takut, anggap seolah itu tidak pernah terjadi. Dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan prestasi, mari kita melihat orang yang di atas kita. Kalau prestasi, ibadah, sholat jamaah, sedekah, kita melihat orang lain yang itu lebih baik, lebih bagus daripada kita. Maksudnya kayak tadi, agar kita bisa berusaha untuk meniru atau mengikuti. Nah, yang keempat ini yang ada kaitannya dengan tema pagi hari ini. Wa nadhuru ila madinahu fid dunya fayashkurullah ala ni'ami. Dalam urusan harta, dalam urusan kekayaan, urusan rumah yang mewah, mobil yang mewah, itu kita hendaknya melihat orang-orang yang ada di bawah kita, jangan yang di atasnya. Maka kalau kita sering melihat orang yang posisinya di bawah kita, urusan dunia, urusan harta, urusan, maka kita akan pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bagaimana implementasinya? Implementasinya sulit. Implementasinya, orang yang kaya melihat orang yang miskin, maka dia akan bersyukur, alhamdulillah saya menjadi orang yang kaya. Orang miskin melihat ketemu di jalan, melihat pengemis, dia akan bersyukur, alhamdulillah meskipun saya miskin, tapi saya tidak menjadi pengemis. Seorang pengemis melihat orang yang sakit, maka dia pun akan bersyukur, alhamdulillah segala puji bagi Allah, meskipun saya pengemis, tapi saya sehat walafiat, tidak sakit. Orang yang sakit satu ketika melihat ambulan yang membawa jenazah, dia pun akan bersyukur, alhamdulillah meskipun saya sakit, tapi saat ini saya masih hidup. Orang yang naik mobil melihat yang naik sepeda motor, maka dia akan mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah itu teman kita masih naik sepeda motor, saya alhamdulillah sudah bisa naik mobil. Yang naik sepeda motor melihat temannya atau kawannya yang masih naik sepeda ontel, maka dia pun akan bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah bisa naik sepeda motor, teman saya itu masih naik sepeda ontel. Yang naik sepeda ontel melihat temannya yang masih jalan kaki, begitu seterusnya. Pegawai yang golongan 4 melihat temannya yang masih golongan 3, alhamdulillah sekarang saya sudah golongan 4. Yang golongan 3 melihat temannya yang golongan 2, begitu seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kuncinya agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka marilah kita lihat nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Jangan melihat nikmat yang ada pada orang lain atau nikmat kita yang sudah lepas. Itu kuncinya. Termasuk kalau kita mau keluarkan zakat, itu jangan dilihat yang kita keluarkan, saudara. Tapi lihatlah yang masih ada di deposito, di rekening, itu jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Baik, itu yang saya hormati. Marilah dalam masalah ini kita mencontoh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah cucu Abu Bakar Siddiq, keponakan Siti Aisyah. Ketika Urwah bin Zubair ini kaki kirinya diamputasi karena ada penyakit yang ganas yang kalau tidak diamputasi
maka akan menjalar ke seluruh tubuh. Dan dalam waktu yang tidak lama setelah hatinya diamputasi, dia mendapatkan kabar anak kesayangannya yang namanya Muhammad itu meninggal dunia karena ditendang dan diinjak oleh kuda. Konon ceritanya Urwah bin Zubair ini ketika dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Syam dan dalam rangka menghadap Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika sampai di Wadil Qura, itu kaki kirinya semacam infeksi, mengeluarkan nanah yang lambat semakin parah. Maka ketika sampai di istana Khalifah Al-Walid memanggil para dokter agar mendiagnosa Urwah bin Zubair ini. Setelah didiagnosa dengan teliti dan cermat, keputusan dokter kaki kiri Urwah bin Zubair ini harus diamputasi. Saran dokter, Urwah ini karena mau diamputasi, maka kami sarankan agar Urwah dibius supaya tidak terasa sakit. Apa jawaban Urwah? Tidak usah Pak Dokter. Kalau kaki saya mau diamputasi cukup nanti ketika saya melaksanakan sholat dan ketika saya sujud, maka silahkan diamputasi. Jadi tidak mau dibius. Dilaksanakanlah proses amputasi. Ketika sujud terakhir, konon ceritanya pakai geraji, Pak. Waktu itu kan belum ada hal-hal yang modern sekarang. Geraji. Ketika digeraji itu tidak keluar sedikit pun dari mulut Urwah bin Zubair rasa mengeluh dan sebagainya, tapi suara yang keluar adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika semakin dirasakan sakit, yang keluar adalah ucapan takbir. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah proses amputasi selesai, apa komentar Urwah bin Zubair? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya mempunyai 4 anggota badan, mempunyai 2 tangan, 2 kaki, tapi hari ini kaki kiri saya Engkau ambil ya Allah. Saya masih bersyukur, masih tersisa 4 anggota tubuh saya. Begitu juga kira-kira antara 2-3 hari setelah amputasi selesai, Urwah bin Zubair mendapatkan kabar bahwa anak kesayangannya yang bernama Muhammad itu masuk ke kandang kuda, kemudian main-main dengan kuda, yaitu akhirnya ditendang, diinjak dan sebagainya, sehingga itu menjadi penyebab meninggalnya anak kesayangan Urwah bin Zubair yang bernama Muhammad. Singkat cerita, setelah putranya meninggal, apa komentar Urwah? Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Saya mempunyai 7 anak. Engkau ambil 1 ya Allah, masih tersisa 6. Saya mempunyai 4 saudara. Engkau ambil 1 ya Allah, masih 3. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Jadi Urwah ini melihat kenikmatan-kenikmatan yang masih ada pada dirinya. Anak 7 diambil 1, dia masih bersyukur, tidak enam-enamnya, masya Allah. Jadi bukan yang dilihat yang sudah diambil, tapi yang masih yang dilihat. Saudara 4 meninggal 1, dia masih bersyukur, alhamdulillah saudaranya masih 3. Begitu putranya diambil 1, alhamdulillah masih 3. Saya kira ini baik dari saya hormati. Sesuai pesanan, jangan lama-lama karena mental PTA dari PTA sama ini sudah kuat-kuat. Jadi saya ini intinya, marilah kita berusaha untuk dalam hal agama, dalam hal prestasi, kita melihat kawan yang di atas kita, agar kita berusaha untuk mengikuti. Kita termotivasi, kalau itu bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia rajin jamaah, kenapa saya tidak? Tapi urusan dunia kebalikannya. Kita lihat teman-teman yang
idola kita, perusahaan gede, perusahaan rumah bagus, mobilnya bagus, kita bersyukur alhamdulillah saya sudah bisa seperti ini, begitu seterusnya. Saya kira ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.